pada hari ini dengan topik sudah habis kait, namun sebelumnya saya ambil absen dulu. Saya langsung tanyakan saja, mana ketua kelas? Yang tidak hadir hari ini siapa? Yaitu yang tidak hadir 4 orang. Saya doakan semoga mereka sehat-sehat dan bisa kembali bersama kita di kelas ini untuk belajar. Biasanya kita dalam setiap kelas itu menyusun kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas ini kan disusun bersama, ya, oleh siswa, oleh adik-adik sekalian dengan wali kelas. Jadi itu harus ditaati. Ya, kira-kira kesepakatan kelasnya pertama berpakaian rapi. Ya. Terus dan berikut saling menghormati dan saling kerjasama antar teman. Berikut selalu menjaga kebersihan dan perhatian kelas, selalu berkata-kata sopan dan santun, mengerjakan tugas selama proses pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang tertib dan aman. Jadi ini kesempatan kelas yang harus kita taati bersama, ya. Ini adik-adik akan membahas bagaimana kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Jadi sekalian, kalau berbicara kehidupan ekonomi itu tidak lepas dari pembangunan ekonomi. Kalau pada kelas 7 dan 8 adik-adik sudah belajar tentang materi yang ada hubungannya dengan ekonomi. Ada masih ingat? Kalau kelas 8 tentang apa? Kelas 7 dulu. Tentang apa? Tubuh? Di kelas 8 apa yang sudah dipelajari tentang kegiatan ekonomi? Kelas 8 sudah pernah belajar? Perdagangan antar pulau itu materi yang sudah pernah dipelajari di kelas 7 dan kelas 8. Nah, kalau berbicara mengenai kondisi ekonomi itu sangat mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat kita. Kira-kira adik-adik bisa bayangkan bagaimana kehidupan ekonomi di awal pembelajaran atau yang harus adik-adik pahami, adik-adik kuasai. Yang pertama, adik-adik bisa menganalisa kegiatan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, menganalisa kegiatan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang ketiga, bisa menganalisa kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, berikut masa Orde Baru dan pada masa reformasi, serta bagaimana perbandingan kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Jadi ini yang menjadi tujuan adik-adik belajar pada hari ini, yang harus adik-adik bisa pahami dan adik-adik bisa kuasai sebagai pengetahuan adik-adik tentang kondisi ekonomi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga pada masa reformasi atau masa sekarang. Selanjutnya saya minta adik-adik bisa menyimak dulu video 145 yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Sejak saat itu Indonesia masih terus berjuang untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, Indonesia kemudian dibagi menjadi 4 masa berikut. Segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. Kondisi ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan termasuk kegiatan ekspor-impor Indonesia. Dalam rangka menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah melaksanakan program pinjaman nasional dan upaya adalah menetapkan kembali di UUD 1945. Kebijakan ekonomi dalam masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah pembentukan Depernas atau Dewan Perencanaan dan Bahan Bakar juga terus naik. Kemerdekaan Indonesia hingga awal reformasi penyelesaian dengan seadil-adilnya terhadap kelompok G30 SPKI dan perbaikan kondisi ekonomi. Kerjakan dalam bentuk tugas. Nah, sebelumnya saya akan melakukan pembagian kelompok. Oke, saya acak 1, 2, oke, silakan yang berwarna kuning mencari pasangannya. Kalau naruh
Yang berwarna oranye cari pasangannya. Mau berapa kelompok? Mana tuh? Hah? 55. Oke. Apa namanya? Yang ada dibuat pada paper ini adik akan membuat mix mapping. Ya. Tahu kan membuat mix mapping? Ya. Oke, ini dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan bersama. Terus Anda akan menjawab pertanyaan yang ada di sini, dibuatkan dalam bentuk mix mapping. Tulis nama kelompok, ada kelompok di situ, tulis nama kelompok. Kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Pertama, A. Jelaskan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Jawaban, kekacauan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan atau sekitar. Jawaban, permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin. Dari tahun 1959 sampai 1965, gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Yang terakhir, apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu pertama, program jangka pendek, kedua, program jangka panjang pada 1 April 1969. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perbandingan kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Kekacauan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan berbagai tantangan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda dan menghadapi inflasi tinggi serta blokade ekonomi oleh Belanda yang menghambat ekspor dan impor. Karena perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan begitu kacau, membuat pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik. Apa yang adik-adik sudah presentasikan tadi secara berkelompok itu semua saya lihat sudah benar. Ya, benar. Oke, gimana kita pada
paham semua dan tidak akan lupa lagi. Saya tiba pada kesimpulan materi dari pembelajaran hari ini tentang kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai dengan reformasi. Itu jelas ada berbagai macam masalah yang muncul, ya. Contohnya seperti pada awal kemerdekaan, apa yang terjadi masalah ekonomi itu, masalah ekonomi pada waktu belum masih terlalu kacau karena disebabkan oleh inflasi yang tinggi. Terus mata uang yang beredar di masyarakat itu hanyalah mata uang dari Jepang atau yen, ya. Ikut harga dari barang-barang itu. Namun untuk menghadapi masalah ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, contohnya melakukan pinjaman ke luar negeri. Contohnya. Yang berikut pada masa demokrasi liberal, ini masalah ekonomi yang muncul yaitu tentang ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau yang jangka pendek yaitu tentang masalah inflasi. Berikut meningkatnya harga barang. Berikut jangka panjang itu pertamanya jumlah penduduk sementara kesejahteraan masih rendah. Sini juga berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah ekonomi. Yang berikut, masa demokrasi terpimpin ini merupakan masa yang terpuruk pada kehidupan ekonomi Indonesia pada waktu itu karena mahal. Itu terjadi dari awal kemerdekaan sampai dengan bahkan sekarang awal Orde Baru, bahkan sampai dengan reformasi itu sampai kebutuhan pokok itu selalu mengalami naik turunnya, sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya kalau dibandingkan dengan yang lalu dengan sekarang itu. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhannya karena berbagai macam bantuan juga diberikan. Marilah pembelajaran pada hari ini. Dan untuk selanjutnya pada pertemuan berikut saya harapkan saya membuka materi tentang perjuangan di berbagai daerah, ya. Silakan untuk pembelajaran hari ini mari kita duduk bersama yang diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Ketua. Silakan doanya. Siap. Kita belajar berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Di dalam pada